Halo adik-adik, selamat datang kembali di video Yuk Belajar Mencintai Matematika dengan Miss. Oke, kali ini Miss akan jelaskan ke kalian tentang konsep eksponen. Dan nantinya Miss akan kasih beberapa contoh mengenai konsep eksponen tersebut. Oke, sebelumnya tolong like dan subscribe ya, agar kalian tetap bisa dapat video-video dari Miss. Oke, yuk belajar matematika dengan Miss. Eksponen. Oke, kita akan memahami tentang konsep eksponen. Di SMP, bagi kalian yang udah SMA atau sudah tamat SMA, mungkin sudah mengenal tentang eksponen sejak SMP. Tapi bagi adik-adik yang masih duduk di SMP, ini pertama kali ya mengenal tentang eksponen. Nah, eksponen, konsep eksponen jika suatu bilangan A eksponen N atau eksponen itu lebih dikenal dengan pangkat, maka artinya itu adalah perkalian A sebanyak N kali. Contohnya, nih 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jangan jadi salah persepsi ya. Banyak yang keliru buatnya jadi 2 kali 3. Tidak ya, tapi ini perkalian 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kita kasih love dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Oke. Nah, setelah kalian sudah paham apa sih konsep eksponen, pastinya eksponen ini punya sifat-sifat yang perlu kalian kenali supaya kalian makin cinta nih dengan si eksponen. Sama halnya kalau kalian mau PDKT nih, kalian harus kenali dulu kan sifat-sifat PDKT kalian itu. Jadi yuk kita kenali sifat-sifat eksponen pada bilangan bulat ya. Nanti ada lagi sifat-sifat eksponen kalau dia pada bilangan pecahan. Oke. Nah, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Lihat, di sini A ini kan adalah bilangan yang dipangkatkan. M dan N adalah pangkatnya. Jadi untuk bilangan yang dipangkatkannya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Maka ketika ada contoh 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan, jadi gimana adik-adik? Coba sama-sama kita ikuti ya. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 3. Berarti jadi 3 pangkat 4 tambah 3 berapa adik-adik? 7. Nah, tinggal kalian carilah berapa hasil dari 3 pangkat 7. Atau mungkin di pilihan dia tidak diminta 3 pangkat 7-nya, tapi langsung hanya bentuk seperti nggak perlu kita cari berapa sih 3 pangkat 7 itu, nggak perlu. Oke, nah. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N ini masih bilangan pokoknya sama ya. Maka ketika dia dibagi, pangkatnya yang kita kurangkan. Ingat ya, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya dong kan, kalau sama dengan 0 maka dia nanti menjadi tidak terdefinisi. Oke, berarti ketika ada contoh 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 2. Nah, lalu selanjutnya, kalau ada, ini untuk bilangan pokoknya yang tidak sama, tapi pangkatnya yang sama. Berarti kalau A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya kalau ada 3 kali 4 pangkat 4 itu bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4. Atau kalau ada 14 pangkat 5, kan 14 itu kan 2 kali 7 kan? Maka bisa kita buat 14 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 7 pangkat 5. Atau kalau kita tuliskan jadi 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Begitu dia. Oke?
Nah, selanjutnya sifat yang keempat. Sabar ya, jangan hanya sampai di katian aja yang sabar mengenali sifatnya. Sama eksponen, sama matematika juga harus sabar. Nah, A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini masih tentang bilangan pokoknya yang tidak sama ya. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 3 per 4 pangkat 4 itu sama dengan 3 dipangkatkan 4 per 4 pangkat 4. Lalu sifat yang kelima, A pangkat M pangkat N. Maka ketika ada bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan itu sama dengan A pangkat yang dipangkatkannya itu dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Berarti 3 kali 2 berapa? 6 kan? Maka dia sama dengan 2 pangkat 6. Kita ceklah 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Dipangkatkan 2 hasilnya berapa? 64. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan berapa? 64 kan adik-adik? Maka dia sama. Oke? Nah, ini nih, kalian perlu ingat. Dan jangan pernah lupakan ada nih sifat A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan apapun jika dipangkatkan 0, kecuali yang 0 ya, itu pasti hasilnya 1. 3 juta pangkat 0 pasti 1. 1000 pangkat 0 pasti 1. Nah, kalau kalian mau gombali pacar kalian juga boleh. Kita dua dipangkatkan 0 pasti 1 dong. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya adik-adik. Berarti contohnya kan, kalau ada 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Bukan jadi negatif hasilnya ya. Sering nih banyak yang keliru. Miss jadi min 1/. No, tidak negatif. Dia tidak membuat bilangan itu menjadi negatif. Tetapi itu 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dari mana sih? Lihat. Kan 1 itu kan 2 pangkat 0 kan? Berarti 0 kurang 3 kan min 3 kan? Makanya kalau 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 yang sama dengan 1 per 8. Oke, nah the last. 1 per A pangkat min N. Kalau tadi kan A pangkat min N. Kalau sekarang 1 per A pangkat minus N itu sama dengan A pangkat N. Jadi positif deh Miss. Kok bisa sih? Oke, lihat ya. Ingat, dengan syarat tetap A-nya tidak boleh sama dengan 0. 1 per 2 pangkat minus 3 itu kan 1 kan 2 pangkat 0. Miss, kenapa sih harus 2 pangkat 0? Ya kan setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Loh, kenapa harus 2? Loh, karena di bawahnya juga 2 kan supaya bisa kita operasikan. Nah, 2 pangkat 0 per 2 pangkat minus 3 itu kan sama dengan 2 pangkat 0 kurang minus 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 kan? Artinya kan kalau di sini 1 per A pangkat minus N berarti tetap dia langsung A pangkat N ya. Berarti 1 per 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Yang hasilnya sama dengan 8. Begitu dia adik-adik. Gimana kira-kira? Ya, itulah tentang eksponen. Nah, eksponen ini sangat langganan banget di soal-soal UN, bahkan di UNBK juga langganan. Jadi, sangat perlu diketahui dan dipahami dengan baik. Oke, nah sekarang kita akan bahas beberapa soal, di mana soal-soal ini nanti akan kita selesaikan dengan penggunaan sifat-sifat dari eksponen tersebut. Oke, yang pertama, X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 dipangkatkan minus 3 per X pangkat minus 2 dikali Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sifat A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, jadi yang dari sini dia menjadi X pangkat 3 dipangkatkan minus 3. Yang ini tadi kan. Lalu Y pangkat 2 dipangkatkan minus 3 per X pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, setelah dari sini ke sini kita gunakan sifat yang A pangkat M dipangkatkan N itu menjadi A pangkat M kali N. Maka X pangkat 3 dipangkatkan minus 3 menjadi
X pangkat 3 dikali minus 3. Pangkatnya yang dikali. Lalu dikali Y pangkat 2 dikali minus 3. Begitu juga untuk yang di bawahnya. Sehingga kita peroleh menjadi X pangkat minus 9 dikali Y pangkat minus 6 per X pangkat minus 4 dikali Y pangkat 8. Maka dari sini kita gunakan sifat yang A pangkat M per A pangkat N itu menjadi A pangkat M kurang N. Nah di sini kan sama-sama X ya. Maka yang sesama X ini, sesama yang bilangan pokoknya X, jadi dia X pangkat minus 9 dikurang dengan minus 4. Dikali yang sesama bilangan pokoknya Y, berarti Y pangkat minus 6 dikurang 8. Maka menjadi X pangkat minus 5 dikali Y pangkat minus 14. Nah, untuk dari sini kita gunakan sifat yang A pangkat minus N itu sama dengan 1/A pangkat N. Maka X pangkat minus 5 jadi 1/X pangkat 5 dikali Y pangkat minus 14 itu menjadi 1/Y pangkat 14. Maka hasilnya menjadi 1/X pangkat 5 dikali Y pangkat 14. Jangan lupa lognya ya, supaya kalian tetap ingat untuk mencintai matematika. Lalu soal yang kedua. Ini yang dia bilangan pokoknya bilangan, sebuah bilangan. 6 pangkat 3 dikali 14 pangkat 4 per 12 pangkat 2 dikali 21 pangkat 3. Nah kalian gak perlu cari 14 pangkat 4 berapa, 21 pangkat 3 berapa, enggak. Kita tetap gunakan dari sifat-sifat eksponen tersebut. Langkah pertama kita gunakan sifat A kali B pangkat N menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Maka 6 pangkat 3 dikali 14 ini kan dari 2 kali 7. Maka kita buat 14 jadi 2 kali 7 dipangkatkan 4 per 12. 12 ini kan 2 kali 6 kita jabarkan. Maka 12 pangkat 2 menjadi 2 kali 6 dipangkatkan 2 dikali. Nah 21 kita jabarkan juga. 3 kali 7. Maka 21 pangkat 3 menjadi 3 kali 7 dipangkatkan 3. Mungkin kalian bertanya, Miss kenapa sih harus dijabarkan? Lihat, 6, 12 ada hubungannya kan? Nanti dengan kita menjabarkan 12 menjadi 2 kali 6, maka akan ada bisa kita selesaikan yang sesama bilangan pokoknya 6. Begitu juga dengan 14 dengan 21. Bisa kita selesaikan yang sesama bilangan pokoknya 7. Oke, nah dari sini kita jabarkan dengan menggunakan sifat yang mana? Yang ini juga tadi masih ya. Maka menjadi 6 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah yang 2 kali 7 pangkat 4 ini kan jadi 2 pangkat 4 kali 7 pangkat 4. Per yang 2 kali 6 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Begitu juga dengan yang ini menjadi 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Oke, maka dari sini kan karena dia ada bilangan pokoknya yang sama. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Maka kita gunakan sifat yang mana? A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Maka 6 pangkat 3. Dengan yang ini jadinya 6 pangkat 3 kurang 2. Yang ini 2 pangkat 4 dikurang 2. Dikali 7 pangkat 4 dikurang 3 per 3 pangkat 3. Maka diperoleh menjadi 2 pangkat 2 dikali 6 dikali 7. Karena kan 4 kurang 2 hasilnya 2. 3 kurang 2 1. 4 kurang 3 1. Nah dari sini 2 pangkat 2 kali 6 ini kita jabarkan lagi jadi 2 kali 3. Supaya apa? Supaya nanti bisa dengan bilangan pokoknya yang 3. Maka 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 kali 7 per 3 pangkat 3. Nah setelah itu dia menjadi 2 pangkat 2 tambah 1 dikali 3 pangkat 1 kurang 3 dikali 7. Dengan menggunakan sifat yang bilangan pokoknya sama. Jika dikali pangkatnya menjadi dijumlah, jika dibagi pangkatnya menjadi dikurang. Oke. Maka kita peroleh menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 2 dikali 7.
Nah, di 3 pangkat minus 2 ini kita gunakan sifat yang A pangkat minus N. Itu menjadi 1 per A pangkat N. Maka penyelesaiannya menjadi 2 pangkat 3 dikali 1 per 3 pangkat 2 dikali 7. Maka hasilnya 2 pangkat 3 berapa nak? 8. Nak kan? D ya. 2 pangkat 3, 8 dikali 7 per 3 pangkat 2, 9. 8 kali 7, 56 per 9. Begitu dia. Gimana adik-adik? Miss harap kalian dapat mengerti dengan baik ya konsep tentang eksponen. Oke, bagi adik-adik yang mungkin masih ada yang ditanya, boleh di komen. Dan juga bagi ada yang mau request materi yang akan Miss bawa di video selanjutnya, juga boleh di komen ya. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Yuk, tetap belajar mencintai matematika dengan Miss. Sampai ketemu.